sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sadaqallahul aliyyul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku Ketua DKM Masjid An-Nasriyah Al-Mukarram Bapak Haji Soleh Aksil. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Selaku pembina Majelis Taklim dan Masjid An-Nasriyah Al-Mukarram Bapak Haji Wilhan Maksya, Bapak Haji Zainal Arifin. Selaku Ketua Majelis Taklim An-Nasriyah Ibunda Ustazah Hajah Sulfiani, Ustazah Hajah Lucy Afrah. Para asatizah, para pimpinan majelis, ada Al-Mukarramah Ustazah Ida Raida, Ustazah Asnari, Ustazah Ustazah Mama, dan juga guru tetap Majelis Taklim Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Mahfud Quraishi dan Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Haji Hafiz Lukman, yang baru saja menyampaikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insyaallah membawa banyak kebaikan buat kita semua. Yang saya cintai Adinda Ustazah Ulfa yang juga ikut hadir di sini, kita doakan beliau sehat panjang umur. Amin. Segenap jamaah Majelis Maulid yang sudah berkumpul siang hari ini, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah jadikan perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Pulang ke rumah Allah berikan ampunan bagi semua dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Di siang hari yang penuh dengan barokah, di hari Rabu siang, Allah izinkan kita berkumpul di sini memenuhi undangan Sahibatul Hajat untuk ikut mensyiarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam teriring kepada tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia kelak menjadi asbab penyambung Allah izinkan kita bisa meraih syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara. Terima kasih kepada Sahibatul Hajat yang sudah mengajak saya siang hari ini silaturahim dengan orang-orang hutan kayu. Hutan kayu utara. Alhamdulillah. Ibu pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat sehat kita bisa kumpul siang-siang di sini. Tapi izinkan sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya dulu nih sama ibu. Kira-kira ibu udah kenal apa belum sama saya? Nah, gitu ya. Baik, kalau belum kita kenalan dulu biar tambah kenal tambah saya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau dulu yang suka menyampaikan ceramah, mau'izah hasanah di majelis-majelis taklim adalah ibunda saya. Tapi 9 tahun sudah beliau kembali ke penciptanya. 9 tahun sudah beliau kembali ke pangkuan lagi, yaitu guru kita bersama. Mudah-mudahan kalau belum kenal saya, kenal sama ibu saya. Almarhumah Ibunda Ustazah Dr. Hajah Siti Suryani Al-Qawiyah. Tahu Bu? Alhamdulillah. Beliau orang yang sangat cinta dengan majelis taklim, dan dulu rasanya semasa hidupnya sering juga hadir di majelis-majelis di hutan kayu. Karena di sini juga ada murid kesayangan beliau, almarhumah Ustazah Hajah Fadila Baybowi, yang hari ini silaturahimnya disambung dengan anaknya. Saya Sofwatun Nida, putri bontot dari almarhumah Ustazah Suryani. Ustazah Suryani punya anak 7, laki, perempuan. Saya rasa tadi yang disebut sama Pak Kiai itu kakak saya. Kata beliau suka ada di TV pagi-pagi, nah itu kakak saya yang nomor 6. Namanya Ustazah Qatrun.
kalau kakak saya Ustazah Nada, kalau saya Nida gitu ya Bu. Beliau nomor 6, saya nomor 7. Jadi saya dengan Ustazah Nada, adik kakak langsung nempel. Jadi memang sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, dan kami mendapat amanah dari sejak almarhumah ibu kami masih ada. Kalau beliau meninggal dunia, teruskan dakwah di majelis taklim. Maka hari ini saya hadir nerusin perjuangan beliau. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya ke dalam kubur. Amin ya Rabbal. Dan hari ini saya hadir di Hutan Kayu. Saya tinggalnya Bu di Penggilingan Cakung. Jadi nggak gitu jauh juga ya. Alhamdulillah hadir ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah. Hari ini kita bermaulid. Tahun kemarin udah maulid, tahun ini maulid, mudah-mudahan panjang umur sehat, tahun depan maulid lagi. Ibu kalau datang maulid girang apa enggak? Kenapa kita girang? Girang karena memang Allah yang suruh kita girang. Dalam Al-Quran Allah mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, kalau kamu dapat rahmat, kalau kamu dikasih kelebihan sama Allah, bergembiralah. Hari ini kita bermaulid dengan perasaan gembira karena yang datang kepada kita bukan rahmat biasa, tapi yang datang kepada kita adalah rahmatan lil alamin, rahmat yang berlaku bagi seluruh alam. Kita bergembira, kita girang Ibu karena maulid yang kita datangi hari ini adalah hari lahirnya manusia yang sangat mulia, yang sangat agung. Yang mulia sebelum lahirnya, mulia saat lahirnya, mulia saat hidupnya, dan mulia nanti ketika di padang mahsyar. Orang yang sangat kita cari nanti di padang mahsyar adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Haji jalan sama lama sehat teman. Sehat Pak. Ya, di sini ya Pak Kiai. Ayo, Bapak. Jadi panjang dikit lah. Bukan lebar. Baik, ibu-ibu sekalian, maulid yang kita datangi hari ini adalah peringatan maulid manusia yang sangat mulia sebelum lahirnya. Kenapa Ibu? Nabi kita mulia dari sebelum lahirnya karena nabinya belum lahir, namanya udah tertulis di tiang-tiang syurga. Dari mana kita tahu? Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, Ibu kenal sama Nabi Adam? Kenal gimana? Kenal namanya ya. Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Manusia yang pertama Allah ciptakan di surga. Ketika Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari surga, Nabi Adam berdoa bertahun-tahun dengan doanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Jangan kalau doa sampai situ doang Ibu. Dituliskan dalam sebuah kitab. Nabi Adam berdoa, doanya itu ditambah di ujungnya dengan ucapan Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfira lana dzunubana. Nabi Adam membawa nama Nabi kita dalam doanya. Ketika Allah mendengar nama Nabi kita disebut dalam doa Nabi Adam, Allah bertanya, dari mana kau sebut nama Muhammad? Kenapa kau sebut namanya dalam doamu? Memang kau kenal siapa dia? Kata Nabi Allah Adam, ya Rabb, lama khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku di surga pertama kali. Wa nafakhta fihi ruh, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam badanku. Wa rafa'tu ra'si, ketika aku angkat kepalaku di surga.
aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di tiang-tiang surga. Aku yakin kalau namanya bersanding dengan namamu, dia bukan manusia biasa. Oleh karena itu aku bawa namanya dalam doa. Orangnya belum ada, namanya udah ada di tiang surga. Kira-kira sama apa nama kita, Bu? Kalau kita belum tentu ada ya. Kita sedang berikhtiar mencari jalan supaya bisa nama kita besok ada dalam orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Nabi kita mulia saat lahirnya, Nabi kita mulia saat hidupnya, dan Nabi kita juga mulia ketika nanti di padang mahsyar menjadi orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat bagi seluruh umat manusia. Maka hadirnya kita hari ini, bergembiranya kita hari ini karena banyak hal. Pertama, dengan hadirnya kita di Majlis Maulid, tadi Pak Kiai sampaikan, sungguh kalau kita tidak bisa melihat baginda Rasul, mudah-mudahan datangnya kita ke Majlis Maulid, kelak Rasul bisa mengenali kita di hari kiamat. Amin. Yang kedua, dengan kita hadir Maulid, kita jadi bisa silaturahim. Yang ketiga, dengan kita datangnya ke Majlis Maulid, mulut kita diajak bersolawat. Dan yang keempat, dengan kita datang Maulid, mudah-mudahan pulang ke rumah ada ilmu yang kita bawa pulang berkaitan dengan akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Karena itu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus buat menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karenanya pulang dari Maulid harus ada akhlak Nabi yang kita teladani. Harus ada akhlak Nabi yang kita bawa pulang, kita amalkan, mudah-mudahan akhlak kita jadi lebih cakep lagi. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan satu percakapan dari cucunya baginda Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Husain bin Ali. Nabi punya cucu yang sangat disayang, namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pada suatu hari Sayyidina Husain datang kepada ayahnya. Sa'altu abi aksiratin Nabi SAW. Aku datang kepada ayahku, aku mau tanya, kira-kira bagaimana sih akhlaknya Rasul kalau lagi duduk bersama-sama dengan sahabat? Gimana akhlaknya Nabi kalau lagi kumpul bersama-sama dengan teman-temannya? Maka Sayyidina Ali menjawab, wahai putraku Husain, kakekmu itu, baginda Rasulullah itu kalau duduk bersama-sama dengan sahabat, semua akhlaknya cakep-cakep. Sampaikan satu demi satu akhlak Nabi. Saya bawa ke sini 4 aja, mudah-mudahan yang 4 bisa ibu bawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Apa Bu yang 4? Kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, yang pertama, kakekmu itu punya sifat daimal bisyri. Apa Bu? Apa artinya? Tahu baru juga dari daimal bisyri. Kata Sayyidina Ali, kakekmu itu wajahnya selalu berseri-seri. Senyuman selalu terpancar dari wajahnya. Di mana ada Rasul, sahabat merasa nyaman. Dan kalau sahabat berpisah dari Rasul, pengen buru-buru duduk lagi bersama dengan Rasul, karena keberadaannya Rasul membawa ketenangan bagi hati para sahabat. Kita belajar dari akhlak Nabi yang pertama, jadilah orang yang menyenangkan hati orang lain. Jadilah orang yang keberadaan kita menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Bu, orang itu ada 2 model. Model yang pertama, yang kalau dia ada, orang yang lain pada demen. Model yang kedua, yang kalau dia ada, orang yang lain kurang tapi demen. Tahu gak Bu, kurang tapi demen? Itu ada di sekeliling kita. Umpama, saya kasih contoh. Di Majelis Taklim An-Nasriyah, ya, mau mengadakan perjalanan rihlah, sebutlah ke Wali Songo. Semua daftar, satu persatu daftar, termasuk orang yang tadi kita sebut namanya si Fulan, yang punya akhlak kurang tapi bagus. Dia ikut daftar bareng-bareng di situ. Dalam hati teman-temannya yang lain,
Kalau ada dia, rada nggak enak suasana, kata yang lain begitu. Karena mulutnya nggak bisa dijaga, sikapnya nggak bisa baik gitu ya. Tiba-tiba besoknya berangkat, hari ini si Fulan tuh yang akhlaknya kurang tapi cakep, tiba-tiba batal berangkat. Saya mau tanya, kira-kira teman-temannya pada ngomong apa Bu? Meskipun ngomongnya pelan-pelan dalam hati ya. Alhamdulillah tidak ikut. Kenapa? Kalau ikut mulutnya jasad, bicaranya nggak enak, sibuk dengan mencela orang lain, keberadaan dia bikin suasana hati nggak enak. Maka pilihan kita mau jadi apa kita? Nabi mengajarkan kepada kita, ya iman bisyur. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati orang lain. Kita bawa pulang akhlak dari Nabi. Mudah-mudahan akhlak itu bisa kita pahami betul. Oh, Masya Allah. Masya Allah, banyak banget ya Bu, nih guru-guru yang hadir pada hari ini. Masya Allah, mengelola keberkahan buat kita semua. Mungkin ya Pak, ya gitu ya Bu. Jadi keteladanan yang pertama yang kita bawa pulang adalah da'imal bisyri. Jadilah orang yang menyenangkan hati orang dengan sikap, dengan senyuman, dengan keramahan. Karena Nabi orang yang paling ramah. Nabi orang yang paling mudah menebar senyuman. Pun kita Bu, sebagai manusia, kalau kita datang ke rumah teman kita punya teman dua, sebutlah A sama B. Teman yang A punya rumahnya besar. Kalau kita masuk ke rumahnya, perabotannya bagus. Disajiin makanan, minuman, buah-buahan, segala rupa ada. Dari mulai durian, anggur, pisang, apel, pir, dan lain-lain. Semua lengkap makanan, minuman dari warna merah, hijau, kuning, oranye, biru, ungu ada. Tapi ada tapinya. Yang punya rumah yang pertama, kalau kedatangan tamu, mukanya rada yang ada muka asam Bu. Mukanya rada asam, kira-kira enak nggak bertamu ke rumah dia? Tapi kita punya teman, punya saudara, rumahnya ala kadarnya. Kalau kita datang, kita udah hafal yang dikasih emang itu doang. Teh manis singkong, teh manis pisang, teh manis ubi, teh manis risol, gitu doang. Tapi yang punya rumah kalau kedatangan tamu mukanya sumringah, hatinya terpancar kegembiraan. Kira-kira enakan datang ke yang singkong apa ke yang durian? Singkong. Benar. Kenapa lebih enak datang ke yang singkong? Durian bisa kita beli, anggur bisa kita beli, tapi kemurahan hati jauh lebih penting dari segala-galanya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, ya imal bisyur. Jadilah orang yang suka menyenangkan hati orang lain dengan senyuman, dengan pelayanan, dengan sikap. Insya Allah kita meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, kakekmu itu punya sifat layyinal janib. Hatinya tawadhu, hatinya sangat rendah hati. Gak pernah baginda Rasul sombong dengan apa-apa yang dia punya. Padahal Ibu, kalau mau main sombong-sombongan, kalau mau main tinggi-tinggian, Rasul kita yang paling pantas sombong. Kenapa? Semua kemuliaan ada padanya. Namanya tertera di tiang syurga. Syurga gak dibuka kecuali dibuka lebih dulu olehnya. Namanya senantiasa dilantunkan silih berganti dalam lantunan azan. Wa rafa'na laka dzikrak. Besok di hari kiamat dialah yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Dengan berbagai macam kemuliaan, Nabi tetap rendah hati. Ada kita sebagai umatnya. Ada yang merasa dirinya yang paling. Rasa paling cakep, paling pintar, paling apa lagi? Paling kaya, paling terhormat,
paling tinggi jabatannya. Kalau dulu kata almarhumah ibu saya, orang yang sombong persis kayak katak dalam tempurung. Kalau katak di dalam tempurung, emang cuma dia doang sendiri. Begitu dia dengar suaranya, brok gitu ya, kata-kata suara saya yang paling indah. Lah emang cuma suara dia doang kan? Begitu dia melihat bayangannya di air, kata-kata wajah saya yang paling cakep, emang cuma dia doang kan? Tapi begitu tempurung dibuka, dia lihat ada angsa yang begitu cantik, ada suara burung yang berkicau dengan begitu indah. Maka jangan sampai kita sama seperti katak dalam tempurung, merasa diri yang paling hebat, padahal di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, layyinal janib, punya hati yang tawadu, punya hati yang rendah hati. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita yang pulang dari maulid yang masih nyimpan sifat sombong dari hati kita buang jauh-jauh. Yang masih suka bangga dengan apa yang kita punya, kita buang jauh-jauh. Belajar dari akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, kakekmu itu punya sifat wala ayyabin. Lisannya gak pernah mencela, lisannya tidak pernah menghina apapun yang ada di hadapannya. Mau Nabi suka, mau Nabi gak suka, lisannya selalu berusaha untuk menerima. Nabi kita pun orang yang paling pandai menjaga lisan. Gak ada orang yang sakit hati karena ucapan Nabi. Gak ada orang yang terluka hatinya karena lisannya Nabi. Tapi kita nih yang ngaku-ngaku umatnya Nabi, masih banyak kadang-kadang lisan gak bisa kita jaga dengan baik. Maka kata ulama, kalau pengen punya lisan yang berkah, sibukin dengan 4 hal. Lisanul barokah arba'ah. Ulama bilang kalau pengen berkah, pertama lisanun likasroti zikri. Banyakin lisan kita pakai buat zikir. Yang kedua, lisanun likasroti doa. Banyakin lisan kita pakai buat berdoa. Yang ketiga, lisanun likasroti nasihat. Kalau pengen berkah, pakai lisan kita untuk banyak memberikan nasihat yang baik-baik. Yang keempat, kalau pengen berkah, lisanun likasroti tilawatil Qur'an. Kalau pengen berkah, pakai lisan kita buat banyak-banyak baca Al-Quran. Nabi mengajarkan kepada kita, jaga lisan kita dengan baik. Karena lisan yahdi ilal jannah au yahdi ilal nar. Bisa membawa kita ke dalam surga, bisa membawa kita ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah jaga lisan kita, senantiasa mengucapkan yang baik-baik, membawa manfaat buat hidup kita, sehingga kelak lisan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, kakekmu itu punya sifat wala musyahid, gak pernah pelit sama orang. Tangannya murah dalam memberi, tangannya murah dalam meminjam. Ibu, kira-kira gedean mana pahala sedekah sama pahala minjemin duit ke orang? Saya ulang, gedean mana pahala sedekah apa pahala minjemin duit ke orang? Kalau ditanya gedean mana pahalanya, gedean pahala minjemin duit ke orang. Tapi ada tapinya Bu, yang minjem biar tahu diri. Kadang-kadang orang males minjemin duit ke orang karena yang minjem susah-susah. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita wala musyahid, punya tangan jangan pelit. Jangan pelit dalam bersedekah, jangan pelit dalam meminjamkan. Cuma kita ya kadang-kadang jadi malas minjemin orang karena begitu. Lempengan minjem baik banget, lempengan nagih galangan juga begitu. Betul begitu? Ada yang sudah begitu? Mana orangnya? Makanya Bu, di dalam Al-Quran Allah suruh kita, kalau kalian urusan pinjam meminjam sama orang,
Allah menyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaikin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu minjemin duit sama orang atau orang minjem duit sama kita, ya, maka biar enak sama enak tulis hitam di atas putih. Minjemnya berapa, balikinnya kapan, tanda tangan kedua belah pihak. Supaya yang minjem enak, yang dipinjemin juga enak. Cuma ini kalau buat yang angkanya gede, 500.000 boleh, 1 juta boleh. Kalau minjemnya timbang 10.000. Oh, ada orang teman kita lari terbirit-birit ke rumah kita, Bu, saya pinjam duit 10.000 ya. Mau bayar tukang sayur kurang, mau bayar gojek kurang. Kata ibu, tar dulu, jangan bergerak kemana-mana. Duduk di sini, saya mau bikin surat hitam di atas ini. Kalau 10.000 kan kasih aja Bu, ya. Kalau dibalikin syukur, nggak dibalikin ya udah. Tapi kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau pengen enak urusan pinjam waktu tulislah perjanjian kita di atas ini. Nabi orang yang paling murah, nggak pernah membiarkan orang datang mau pinjam, mau minta pulang dengan tangan hampa. Nabi pasti selalu memberikan pertolongan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Maka kita juga yang hari ini meneladani dari kedermawanan. Judulnya apa? Meneladani keikhlasan dan kedermawanan dari akhlak baginda Rasul. Pulang ke rumah kita ambil teladan akhlak dari baginda Rasul. Jadi orang yang dermawan, ya, murah memberikan pertolongan kepada orang lain, murah dalam mengeluarkan sedekah, karena sedekah itulah yang akan jadi simpanan kita di hari kiamat. Kalau ilmu sedekah begini Bu, kita punya duit 10.000, kita sedekahin 3.000, sisanya jadi berapa? Saya ulang, kita punya duit 10.000, kita sedekahin 3.000, sisanya jadi berapa? Sisanya jadi 3.000. Kenapa? Nggak 7.000. Yang 7.000 ibu pulang dari sini ada tukang es teh manis, beli es teh manis 2. Ada tukang permen, beli permen 1.000. Ada tukang kerupuk, beli kerupuk. Berapa harga kerupuk? 2.000. Habis yang 7.000. Tapi yang 3.000 yang kita tinggalkan dalam bersedekah, itulah yang menjadi milik kita. Gitu, paham ya Bu ya? Kalau kita punya duit 50.000, kita sedekahin 20.000, sisanya tinggal berapa? 20.000. Betul ya? Jadi sedekah kita belajar dari teladannya Nabi, punya harta, kita bantu orang lain yang membutuhkan, kita bantu saudara-saudara kita. 4 teladan yang diajarkan Nabi melalui Sayyidina Ali yang menyampaikan kepada putranya Sayyidina Husain, 4 yang kita bawa pulang. Pertama, ya minal bishri, jadilah orang yang menyenangkan bagi orang lain, baik dengan sikap maupun dengan senyuman kita. Yang kedua, laina janib, punya hati yang penuh dengan ketawaduan, rendah hati, jangan sombong dengan apa yang kita punya, karena semua yang kita punya sejatinya adalah milik Allah. Yang ketiga, wala ayyabin, punya lisan jangan suka mencela, jangan suka menghina. Kalau pengen berkah, sibukin lisan kita dengan 4 hal. Wala musyahid, jangan suka jadi orang yang pelit dalam memberi, jangan suka orang pelit dalam memberikan pinjaman kepada orang lain. Mudah-mudahan ingatan Maulid ini bisa memberikan keteladanan buat kita. Kita mencontoh sedikit dari akhlak Nabi. Mudah-mudahan akhlak kita semakin baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasanya tak pantas berpanjang lebar karena banyak guru-guru yang akan menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari yang penuh dengan barokah ini, Allah berikan keberkahan yang banyak buat kita semua. Ilmu kita biar barokah, rezeki kita biar barokah, waktu yang kita gunakan untuk hadir ke majlis menjadi waktu yang barokah. Yang lagi pada kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusan Allah mudahkan urusannya. Yang banyak hajat Allah kabul hajatnya. Yang lagi banyak pujian biar Allah angkat pujiannya. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita Allah pelihara menjadi rumah tangga sakinah. Mudah-mudahan
senantiasa ditambah keberkahan majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngurusin berkah, yang ngajar berkah, yang ngaji juga berkah. Guru-guru kita yang masih ada, yang banyak yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat, ilmunya barokah, umurnya barokah. Guru-guru kita yang sudah pulang rahmatullah, wabil khusus ila murabiyatir ruhi almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Haji Siti Suryana Wahid, ayah anda almarhum Ustazah Fakih Haji Masyadir Ahmad, dan juga guru-guru kita semua almarhum Ustazah Haji Jafar Al-Babawi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya Allah dan riyadil jannah, dikirimkan ia ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah panjang umur sehat kita bisa ketemu lagi. Ada Allah. Baik, aku majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.